ijazah itu bukan menjadi tanda bagi kita itu untuk berpikir gitu. Tapi ijazah itu hanya menjadi tanda bahwasanya kita hanya pernah sekolah. Belum menentukan ijazah itu kita itu pernah berpikir gitu loh Mas. Oke, halo guys, welcome back to my channel Antitesa, satu-satunya channel yang berani belak-belakan dan apa adanya. Oke, sebelumnya aku mau nyapa teman-teman yang ada di rumah dulu nih ya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan yang produktif. Dan aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan ya, langsung aja ya. Di podcast kita yang kedua ini aku udah mengundang salah satu relawan pendidikan. Ada Bung Ahmad Hafidi. Ya, Bung Ahmad. Kok Bung Ahmad ya, nggak enak ya dipanggil ya. Jangan Bung. Ya, Bro Fidi, gimana? Apa kabar nih? Ya, alhamdulillah selalu kabar baik. Selalu kabar baik ya. Ya. Jadi Bung Hafidi ini adalah salah satu relawan pendidikan di Bondowoso yang berjuang untuk mengajak adik-adik kita itu tetap pada rule pendidikan gitu loh. Nah, jadi Bung Hafidi ini akhir-akhir ini sibuknya apa, Bung? Ya kalau dibilang saya itu berjuang persoalan pendidikan mungkin terlalu berlebihan ya. Ya, saya sama aja seperti teman-teman yang lain. Apalagi aktivitas saya sehari-hari ya kita sama aja kayaknya. Cuman kalau berbicara pendidikan, kebetulan kegiatan produktif saya memang ada sebuah komunitas. Komunitas yang itu fokus dan arah geraknya kita memang ke persoalan pendidikan pinggiran. Jadi begitu, Mas Miki. Oh, ada komunitas ya, Bung Hafidi ada komunitas. Kalau boleh tahu komunitasnya ini komunitas apa? Ya, untuk nama komunitas kami itu adalah Pojok Kelas. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Pojok Kelas ini adalah sebuah komunitas yang arah geraknya itu bertujuan ke persoalan pendidikan pinggiran. Jadi kita itu gerak di Pojok Kelas sendiri, kami dan teman-teman dan tim dari Pojok Kelas sendiri, kita ke persoalan pendidikan pinggiran itu memang menjadi penting bagi kita untuk kita rangkul. Karena kenapa? Kalau mau berbicara persoalan relawan itu, hari ini yang paling minim persoalan relawan adalah relawan pendidikan. Beda nih kalau kita mau berbicara persoalan relawan sosial. Gak usah kita jauh-jauh ya. Ketika ada gejala bencana alam semisal itu gak usah disuruh. Para relawan sosial pun itu sudah dengan gerak hati sendiri itu langsung terjun. Meskipun gak ke daerah itu sendiri gitu loh. Entah itu dengan melakukan galang dana atau open donasi dan lain-lain. Tapi kalau persoalan pendidikan itu minim. Iya sih. Kalau untuk relawan sosial seperti adanya bencana mereka bermunculan gitu loh, bermunculan dengan sendirinya. Apalagi di era sekarang pandemi Covid, relawan Covid juga banyak ya yang bermunculan. Tapi kadang yang luput dari perhatian kita memang ada nggak sih relawan pendidikan gitu loh. Padahal berbicara pendidikan kita hari ini ya mungkin juga banyak problemnya ya Bung Widya. Ya betul. Ya karena kalau kita berbicara pendidikan itu kan pendidikan itu merupakan salah satu ujung tombak sebuah bangsa gitu ya. Lebih-lebih di pendidikan moral kita. Ya karena apalagi di masa sekarang ya. Masa sekarang di masa pandemi Covid-19 pendidikan kita semakin menurun gitu loh. Saya katakan semakin menurun. Kenapa demikian? Diberlakukan pendidikan secara daring. Di dalam jaringan itu menurut saya kurang efektif lah. Dan itu banyak temuan gitu loh. Fakta-fakta di lapangan khususnya di daerah pinggiran di pelosok desa itu banyak temuan. Entah itu faktanya mereka kekurangan fasilitas seperti gadget, entah itu kekurangan fasilitas seperti jaringan dan hal-hal yang lain yang itu menjadi penunjang mereka. Padahal kan kalau sesuai dengan amanat Undang-Undang 45 pasal 31, semua warga negara itu memiliki hak berpendidikan gitu ya. Tapi sebelum nanti kita jauh membahas ke sana Bung Vidi. Tadi kan sudah sempat disinggung nih masalah atau tentang Pojok Kelas selaku komunitas yang aktif di bidang pendidikan. Nah,
Kira-kira kalau dari teman-teman pojok kelas sendiri itu kegiatannya apa aja nih yang udah dilakukan sampai hari ini? Oke, jadi pojok kelas itu kita berdiri kurang lebih 1 tahun. Udah 1 tahun ya. Kurang lebih 1 tahun sejak memang adanya pandemi ini. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung kemarin, kita ada beberapa desa yang menjadi titik fokus kita sebagai pengkawalan pendidikan. Kita melakukan program-program pembinaan di sana untuk bagaimana meningkatkan wawasan pendidikan. Kita nggak mulu-mulu, kita nggak secara formal hanya datang melakukan proses belajar mengajar kepada adik-adik yang ada di desa. Tapi kita tidak tercondong ke sana, melainkan kita lebih membuka mindset mereka bahwasanya pendidikan itu penting. Gitu. Pendidikan itu penting kepada adik-adik generasi kita gitu. Karena ketika berbicara adik-adik itu di usia mereka di usia-usia SD nih, di usia-usia SD mereka nggak muluk-muluk pikirannya gitu. Mereka nggak berpikir COVID ini meresahkan, mereka nggak pikir Indonesia ini kayak apa gitu loh. Ini tapi mereka itu punya cara sendiri gitu loh. Pendidikan mereka ya dengan candaan, dengan tawa gitu loh. Jadi ketika kita berinteraksi langsung dengan mereka, ada value, ada nilai yang bisa kita tangkap gitu loh, bahwasanya mereka itu untuk semangat berpendidikan itu besar gitu. Cuman mereka itu kebingungan. Contoh nih ya, Indonesia kan, nggak usah Indonesia, itu terlalu luas lah. Kalau berbicara kabupaten aja di daerah, angka pendidikan itu masih bisa dikatakan, minat pendidikan itu masih dikatakan minim lah. Dan itu menjadi faktor mereka itu putus sekolah. Kalau kita mau telaah lebih dalam, apa sih faktor mereka itu putus sekolah? Kalau di desa itu kan pilihannya 2. Menikah atau bekerja. Padahal sederhana gitu loh. Saya yakin mindset mereka itu untuk melanjutkan pendidikan itu besar. Cuman mereka itu keterbatasan informasi gitu loh. Nah, maka dari itu gunanya kita yang itu paham atau tahu informasi, setidaknya kita itu bermanfaat untuk mereka gitu loh. Oh, bentar. Ada tamu nih. Ya. Jadi mohon maaf ya semuanya, lagi ada iklan lah. Ya. Biasalah karena kita apa adanya sih, podcast ini apa adanya banget. Jadi nggak terlalu banyak disetting. Jadi mau ada iklan lewat kita ya oke aja lah gitu ya. Gitu. Oke. Jadi itu ya salah satu alasan mendasarnya, atau berbicara pojok kelas, boleh dibilang bahwa pojok kelas ini punya goal orientasi datang ke pinggiran. Langsung melihatlah di sana seperti apa, bukan hanya untuk sekedar urusan formalitas ya, tapi ya, betul. Melihat permasalahannya itu sampai mendasar gitu. Dan ini juga informasi untuk teman-teman semua bahwasanya pojok kelas di sini kita bukan hanya sekedar hadir di desa 1 hari, kita melaksanakan program kita habis itu selesai, enggak. Tapi kita ada tahapan, ada tindak lanjut sampai benar-benar mereka itu kita kawal gitu loh. Ya kami sadar gitu loh. Bahwasanya komunitas kami ini adalah komunitas non profit gitu loh. Kita tidak memiliki asupan atau suplai pendanaan, tapi kita melakukan sistem ya siapa yang punya gitu loh. Karena berbicara relawan, berbicara kita untuk manfaat kepada orang lain itu nggak hanya sebatas materi. Kita bisa sumbangsi pemikiran, kita bisa sumbangsi tenaga untuk para adik-adik kita. Jadi saya kalau boleh flashback nih ya, di masa-masa usia saya seperti mereka SD, dulu masih zaman saya itu saya masih ingat betul. Ketika masuk sekolah, si ketua kelas ini pasti dengan gercep melantunkan, kalau udah guru masuk, udah masuk pintu nih ya, si ketua kelas itu dengan gercep mengatakan begini gitu loh, siap berdiri. Oh iya. Itu langsung melantunkan Pancasila gitu. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu diikuti oleh semua murid. Nah, itu adalah nilai yang penting yang harus difahami oleh kita. Bukan hanya sebatas kita datang ke sekolah dengerin guru. Ya itu penting juga sih. Cuman kan apa ya, otak kita dalam menangkap suatu hal itu kan nggak sepenuhnya kita bisa tangkap. Tapi pendidikan moral dan karakter yang seperti itu yang bisa membentuk kita. Gitu. Ya mungkin berbicara itu kita juga seusia ini ya Bung Vidya. Memang sih kalau boleh
aku lihat, aku amati bahwa pendidikan moral kita hari ini itu mengalami sedikit penurunan ya, sedikit penurunan. Bahwa kalau di masa kita nih waktu SD, ya selain bermain dan belajar, pendidikan moral juga ditekankan nih oleh Ya, guru. betul. Seperti yang dicontohkan tadi, misal setiap pagi kita datang ke sekolah, guru masuk ke kelas, ya berdiri, beri salam, seperti itu. Cuman entah itu masih budaya seperti itu masih ada atau tidak sekarang. Cuman kan banyak ya Bung Vidya temuan di lapangan gitu loh. Kalau kita lihat di YouTube atau di konten-konten anak SD atau bocah-bocah SMP gitu hari ini, ketika ditanyain tentang kamu tahu nggak Pancasila itu apa? Enggak tahu. Nomor satu apa? Enggak tahu. Kalau lagu apa ya, lagu yang hits-hits sekarang mereka hafal gitu loh. Ini juga apa ini yang akhirnya juga mendasari dari pojok kelas menjadi apa ya, relawan pendidikan untuk menanamkan moral itu. Oke. Ya kalau kita mau berbicara zaman ya zaman kita memang beda jauh. Di zaman saya dulu dengan zaman anak-anak sekarang yang udah banyak dikuasai oleh media. Saya juga nggak mau menjudge mereka itu hari ini parah atau gimana, enggak. Cuman memang karena zaman udah menuntut mereka. Tapi lagi-lagi hal-hal yang sedemikian itu, pendidikan moral memang sangat penting untuk kita pahami gitu loh. Gak usah nanya Pancasila 1 itu poinnya apa gitu loh. Untuk hal yang demikian mungkin terlalu lumrah lah ya. Setidaknya etika dalam berpendidikan mereka itu masih ada. Wawasan mereka sederhana. Kalau mindset saya itu kepada adik-adik kita itu, saya nggak usah mulu-mulu mereka harus dapat nilai 100 atau 90 dan lain-lain. Minimal mindset mereka untuk minat pendidikan itu lebih tinggi, itu udah luar biasa bagi saya, Mas. Karena kenapa? Kalau pendidikan mereka itu putus di tengah jalan, lalu pilihan terakhirnya itu adalah menikah, maka angka pernikahan dini itu juga akan semakin melonjak gitu. Dan itu saling kejar mengejar gitu loh. Dan itu yang sangat dimiriskan gitu loh. Sebenarnya kalau kita mau berbicara negara nih ya, berbicara pemerintah, banyak peluang sebenarnya untuk adik-adik kita yang udah disiapkan oleh negara kita gitu loh. Entah itu dengan program beasiswa atau apapun itu gitu loh. Cuman satu hal gitu loh. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka itu keterbatasan informasi bahwasanya banyak peluang yang itu bisa kita capai dengan program-program yang udah disiapkan oleh pemerintah gitu loh. Jadi hadirnya pojok kelas di sini satu juga sebagai sarana informasi mereka untuk mengakses peluang-peluang yang disiapkan oleh pemerintah itu gitu loh. Cuman gini ya Bung Vidi, seperti yang tadi udah disebutkan nih bahwa pojok kelas ini kan fokusnya terhadap pendidikan pinggiran, bahwa pojok kelas hadir bukan hanya sekedar lakon-lakon formalitas, tapi ingin terus mengawal di pinggiran. Nah, kira-kira kesulitan nggak sih kalau kayak gitu? Karena aku mikirnya begini, ketika pojok kelas nih datang ke pinggiran dan mereka akan mengawal sampai urusan-urusan yang mendasar di sana. Nah, untuk perihal seperti estimasi waktu, apa nggak makan waktu terlalu banyak? Atau mungkin kekurangan relawan gitu loh untuk stay di desa pinggiran tersebut gitu. Ya kalau kita mau berbicara tantangannya, kita bicara problemnya ya banyak, Mas. Tahu sendiri lah. Kita relawan yang itu sistemnya sistem ikhlas gitu loh ya. Nggak ada kita embel-embel, ayo yang mau jadi relawan pendidikan di pojok kelas kita kasih fee segini, enggak gitu loh. Ya karena kita memang sadar, kita memang ya kalau katanya tadi itu di openingnya apa adanya gitu loh ya. Ya ini juga fakta loh ya, di pojok kelas sendiri kita udah berganti tim beberapa kali gitu loh. Entah itu karena memang mereka udah capek atau ada kegiatan lain atau waktu yang dibutuhkan oleh pojok kelas itu memang menyita waktu banyak gitu loh. Karena di pojok kelas sendiri ketika kita turun ke lapangan tuh di desa-desa, kita nggak hanya selesai satu hari, Mas, melainkan kita ada beberapa tahapan gitu loh, berhari-hari untuk bagaimana kita itu bisa chemistry kita dengan adik-adik di desa itu biar menyatu gitu loh, biar dapat chemistry-nya.
Jadi begitu Mas. Ya kalau bicara pengorbanan ya mana ada sih pengorbanan itu yang nggak memakan korban gitu loh. Iya. Ya, aku setuju sih ya dengan statement Mas Hafidi tadi bahwa nggak ada nih pengorbanan yang akhirnya nggak memakan korban gitu loh. Ya contohnya misal dari kita misalnya sudah berkorban waktu, berkorban pikiran, bahkan segala hal ingin kita korbankan, tapi ujung-ujungnya malah bisa jadi kita jadi korban ya Mas ya. Korban perasaan misalnya gitu loh. Itu bukan korban itu Mas. Udah Itu curhatan pribadi itu. udah serius berjuang malah ujung-ujungnya di ghosting gitu. Bukan saya. Oke. Cuman gini ya Mas Hafidi, berbicara pojok kelas yang hadirnya 1 tahun yang lalu nih. Ya. 1 tahun yang lalu Kurang berarti lebih 1 tahun. Berarti udah di masa pandemi Covid ya Mas ya. Nah, Betul. untuk per hari ini nih Mas Widi. Per hari ini kan pemerintah udah merencanakan akan segera mengadakan pelajaran atau pelajaran secara tatap muka kembali. Nah, kira-kira nih kalau udah pelajaran seperti biasa, udah mulai rada normal, udah mulai tatap muka, kira-kira pojok kelas gimana? Apa berhenti sampai di situ atau mungkin ada agenda-agenda lanjutan nanti? Ya kalau untuk berhenti saya rasa tidak. Dan saya mengapresiasi pemerintah dalam kebijakannya yang itu mau melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena begini Mas, kalau mau ngomong kebijakan pemerintah nih ya, yang awalnya itu melaksanakan pembelajaran daring, itu kan untuk mencegah klaster baru COVID-19 ini. Kalau kita telah lebih jauh nih ya, di titik keramaian selain lembaga pendidikan nih, contoh pasar. Sebenarnya kan bisa saja pasar itu menjadi klaster baru dan setiap hari ada interaksi jual beli yang mengharuskan kadang bersentuhan dengan lawan kita gitu loh. Kalau kita telah lebih dalam nih ya, di pendidikan itu sebenarnya sangat bisa gitu loh untuk bagaimana mengatur adik-adik siswa itu untuk menerapkan prokes itu gitu loh, protokol kesehatan. Karena kalau berbicara adik-adik itu kan kalau di sekolah mereka kan masih patuh sama guru gitu loh. Entah itu dengan teknisnya ada shift 1 atau shift 2 pembelajarannya, itu menurut saya teknis sih. Dan kebijakan pemerintah hari ini yang melakukan pembelajaran tatap muka itu, dan saya sangat mengapresiasi. Memang udah seharusnya hari ini kita itu merasakan atau melaksanakan pendidikan dengan layak gitu Ya. Mengembalikan adik-adik itu untuk belajar pada rule-nya lah, pendidikan formal seperti itu. Apa ya, berbicara ini juga tertarik sih sebenarnya aku Mas terhadap nama dari pojok kelas sendiri nih ya. Ya. Nah, Mas Vidi yang di sini selaku founder dari pojok kelas, kira-kira nih apa sih arti nama dari pojok kelas nih? Apakah ini juga bersangkutan dengan apa ya, sejarahnya Mas Vidi mungkin waktu sekolah dulu duduknya di pojokan gitu. Kita kan nggak tahu. Mungkin bisa sedikit berbagi arti dari nama pojok kelas itu apa? Saya kategori siswa yang rajin. Oh, yang rajin ya. Siswa Iya, yang iya, rajin. iya. Jadi kalau kita mau bicara filosofi nama pojok kelas sendiri sih sebenarnya hanya terlintas dalam benak saya itu nama pojok kelas. Sebenarnya tidak ada filosofi yang detail terkait dengan persoalan pojok kelas. Cuman lagi-lagi saya di sini dalam penerawangan saya nih ya, kalau mau berbicara pojokan itu di kalangan masyarakat nih ya, sisi pojok itu sangat menyeramkan Mas. Mistis gitu ya. Di sekolah aja loh ya, kita pasti sering dengar kalau ada siswa yang duduk di pojokan itu temannya setan atau temannya jin gitu kan, itu hal yang lumrah di sekolah-sekolah itu. Setidaknya lah dengan pojok kelas ini merubah stigma orang terkait dengan pojokan gitu. Bahwasanya sudut itu juga bisa bermanfaat. Sudut itu bisa kita gunakan atau kita manfaatkan sebagai ruang gitu loh. Tapi bukan berarti kita di mana-mana harus ada di pojok loh ya. Enggak, ini hanya nama aja gitu lah. Iya sih, mungkin juga aku korelasikan bahwa nama dari pojok kelas sendiri ya, yang dimana agenda dari pojok kelas juga kebanyakan ke pinggiran ya.
Bahkan kan boleh dibilang bahwa pojok ini identik dengan pinggir gitu loh. Ya masih ada korelasinya sih Mas Vidi. Dan ya eh, berbicara ini ya pendidikan, kita berbicara pendidikan di Indonesia. Memang bahkan ketika sudah ada pandemi atau sebelum ada pandemi, kredibilitas dari pendidikan kita itu memang segini-gini aja Mas. Masih banyak problem, masih banyak masalah yang harus dituntaskan di dunia pendidikan kita di Indonesia gitu loh. Dan ya aku berharap sih Mas dari obrolan kita tadi bahwa di Indonesia atau di daerah kita masing-masing itu masih sangat minim sekali orang-orang atau teman-teman yang ingin mengabdikan diri menjadi relawan dari pojok kelas ya. Pojok kelas sorry, relawan pendidikan gitu loh. Padahal permasalahan kita itu sekarang kebanyakan masalah di pendidikan. Bahkan katanya jika ingin memanfaatkan sumber daya alam kita di Indonesia ini menjadi baik, maka bangunlah dulu sumber daya manusianya. Kan seperti itu ya Mas ya. Ya kira-kira begitulah. Oke Mas Vidi. Jadi aku juga ingin ingin sharing lah sedikit sama Mas Vidi. Kalau dari sudut pandangnya Mas Vidi nih tentang pendidikan, dunia pendidikan kita hari ini di Indonesia ya khususnya, kan banyak tuh yang udah bilang bahwa pendidikan di Indonesia ini sekedar atau hanya ingin mencetak para peserta didik itu untuk menjadi tenaga kerja aja. Nah, itu kira-kira gimana? Apa nggak keluar tuh dari rule tujuan pendidikan kita? Kalau dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara kan pernah menyebutkan bahwa tujuan pendidikan itu untuk membuat manusia menjadi manusia yang merdeka, selamat dan bahagia seperti itu. Jadi sudut pandangku nih ya. Berat nih kalau berbicara sudut pandang pribadi nih karena saya bukan profesor nih. Kalau profesor menurut pandangan saya oke. Jadi saya tanya ke Mas Luki, hal yang penting di pendidikan hari ini itu apa sih? Hal yang penting di dunia pendidikan hari ini ya kalau kita mau lihat secara umum sih seperti akses, fasilitas itu juga berpengaruh sih Mas. Kalau dari saya sih, dari hemat pemikiran saya sih, yang penting hari ini itu adalah nilai Mas. Nilai ya, bukan nilai-nilai atau apa ya, norma enggak, angka gitu loh ya. Oh iya itu paham. yang sangat diresahkan. Contohnya di lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi tolak ukur nanti anak itu prestasi ada nilai gitu. Nilai ya. Bagi saya nilai itu yang merupakan angka tidak terlalu penting Mas. Kalau katanya Rocky Gerung ya, Bang Rocky saya pinjem kata-katanya dulu ya. Ya semoga juga Bang Rocky habis ini nonton juga ya. Ijazah itu bukan menjadi tanda bagi kita itu untuk berpikir gitu. Tapi ijazah itu hanya menjadi tanda bahwasanya kita hanya pernah sekolah. Gitu. Belum menentukan ijazah itu kita itu pernah berpikir gitu loh Mas. Hari ini kan tolak ukur kita kan dikaitkan dengan nilai gitu loh. Kalau nilainya IPK-nya kalau yang kuliah 3,4, prestasi gitu loh ya. Tapi secara pendidikan moralnya, pendidikan karakternya dan norma-norma pendidikan yang seharusnya itu menjadi nilai arah kita gitu loh. Itu sedikit dikesampingkan gitu loh ya. Maka hal yang begini yang harus kita perhatikan gitu. Kalau kita mau berbicara konsep pendidikan ya, mudah-mudahan jadi menteri pendidikan. Amin. Enggak apa-apa kan. Enggak apa-apa, namanya cita-cita, keinginan ya kan. Jadi kalau kita mau berbicara konsep pendidikan ini ya, seharusnya kan dari tingkatan lembaga, tingkatan pendidikan kita mulai dari kita hari ini PAUD, SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Seharusnya ada titik goal yang itu harus menjadi apa ya, menjadi fokusnya gitu. Menjadi fokus untuk siswa itu gitu loh. Contoh kalau kita berbicara SD paling tidak itu persoalan pendidikan karakter atau etika dalam berpendidikan itu harus matang gitu loh. Naik ke tingkat SMP itu sudah beda goal lagi gitu. Jadi kita nggak hanya menerapkan SD akhir kita harus ujian nasional harus apa ya, nilai kita harus tinggi sampai ke SMP kita sibuk belajar, ujung-ujungnya nilai lagi ujian kita tarik ke SMA ya tetap gitu. Dan itu apa ya, nggak bagi saya terlalu kaku lah bagi saya kaku, gitu. Ya. Juga Jadi Mas Luki, hal yang begini ini
menurut saya gitu loh ya, konsep pendidikan yang begitu sedikit kita ubah lah ya. Nggak usah jauh-jauh ke sistem, minimal dari pribadi kita. Bahwasanya pendidikan moral dan etika moral dalam berpendidikan kita itu lebih penting dari nilai gitu ya. Dan juga biar tidak menjadi sumber ketakutan pribadi. Karena kan kita kan merasakan ya, kalau sudah di akhir kita mau sekolah nih ya, di SMP kelas 3 itu ketakutan sangat menggebu-gebu gitu. Apa kalau saya nanti di ujian nasional nggak lulus gitu. Akhirnya ada timbul dalam perasaan kita untuk mencari bocoran-bocoran, ya kan gitu ya. Kita bicara fakta aja gitu. Hanya di Antitesa Channel ini kita harus berani belak-belakan katanya. Dong. Gitu. Kita apa adanya kok. Kita apa adanya nih. Bahwasanya di ujian nasional itu kan kita dituntut bagaimana untuk cari bocoran. Cari gitu bocoran ya. Akhirnya ini yang menjadi dasar dari peserta didik itu untuk mengorbankan moralnya ya. Seharusnya pendidikan ini mengajarkan kita untuk berperilaku jujur. Akhirnya karena yang dikejar adalah angka, yang dikejar adalah nilai, apapun bisa dilakukan untuk mengejar nilai tersebut ya kan. Karena itu secara tidak langsung menjadi tuntutan. Menjadi tuntutan sekolah dan tuntutan keluarga gitu. Nah, peran keluarga ini juga penting bagi kita gitu loh ya. Peran keluarga, support orang tua, support bapak dan ibu kita gitu loh, untuk juga mendidik gitu loh ya. Karena kan orang tua itu adalah guru pertama kita gitu. Jadi begitu Mas. Iya, kadang juga miris ya Mas ya berbicara angka dan nilai gitu ya. Seperti mungkin kita waktu masih SMP, kita masih SMA. Kalau aku pribadi yang aku traumakan adalah nilai matematika pasti. Sama Mas. Nilai matematika misal contohnya ya. Nilai matematika aku misal dapat nilai C atau D nih. Nah, tapi tanpa disadari sebenarnya kita memiliki potensi di nilai seni budaya misal. Seni budaya kita memiliki nilai A. Nah, kadang ketika kita pulang ke rumah menunjukkan nilai itu dengan dengan rasa ketakutan. Gimana ya kalau orang tua sampai tahu nilai matematika aku dapat C, dapat D bahkan. Nah, dari sana menurutku kadang orang tua itu luput dalam artian untuk mengembangkan potensi anaknya ya. Bahwa anakku ini punya potensi di bidang seni rupa, misal seni budaya. Kenapa nggak ini aja yang dipoles? Ya, menjadi titik fokus gitu loh. Peserta didik lah. Nah, lagi-lagi Mas, kalau kita mau berbicara pendidikan moral sebagai contoh sederhana kita ya. Pendidikan moral dulu masih zaman kita kecil nih ya. Kalau di sekolah kita itu dimarahi oleh guru, dipukul lah dan nangis lah. Sampai ke rumah kita ngadu, habis kita Pak. Habis kita dimarahi orang tua tuh. Nah, itu pendidikan moral yang sederhana gitu loh. Bahwasanya guru ketika memarahi anak didik itu kan berarti ada yang salah, dan guru itu mau memperbaiki gitu loh. Dan ketika pulang dia laporan ke bapak ibunya gitu loh. Si bapak ibu juga tahu anak saya ini nakal gitu kan begitu. Tapi kalau sekarang kan berbanding terbalik Pak. Kasus-kasus nih ya, kasus-kasus pendidikan gitu ya. Anaknya dicubit oleh guru, dia laporan ke orang tuanya nggak terima, lalu melaporkan dia dengan dalih Indonesia ini adalah negara hukum gitu. Tapi letak hukum kadang di sana itu bukan disalahgunakan sih. Bagi saya disalahartikan. Itu pendidikan moral yang sebenarnya gitu loh. Dan sangat miris gitu loh. Kalau nggak ada guru siapa yang mau didik gitu. Orang tua juga nggak bakalan inten gitu loh. Mereka juga sibuk kerja. Maka saya pribadi nih selaku pojok kelas saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pahlawan tanpa tanda jasa loh ya, kepada guru-guru saya pribadi dan guru kita semua. Pengorbanan beliau itu sungguh luar biasa untuk bagaimana mencerdaskan anak didik untuk menjadi penerus generasi bangsa gitu loh. Karena mereka entah itu 20 atau 30 tahun ke depan, mereka itu yang akan menjadi tunas gitu ya untuk mengharumkan bangsa kita ini gitu ya. Jadi begitu Mas, kalau berbicara pendidikan moral kita gitu loh ya. Ya menarik. Kalau dibandingkan mungkin ya namanya zaman nggak bisa kita elakkan ya. Pasti zaman juga akan terus bergulir, zaman akan terus berganti gitu loh. Seperti yang kita obrolkan tadi mungkin adalah serpihan-serpihan gitu loh. Bagaimana perubahan zaman ini begitu sangat cepat. Kalau dulu kita dimarahi guru, dipukul guru, itu justru memacu keinginan kita untuk semakin belajar, semakin ulet agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya menjadi fakta gitu loh bahwa hari ini
ketika kita apa ya, mungkin dari guru memberi hukuman, kita pulang ke rumah, orang tua justru apa ya, memarahi gurunya atau bahkan masuk ke ranah hukum. Ya, ini mungkin menjadi suatu problem yang harus segera apa ya, diselesaikan di dunia pendidikan kita. Dan aku juga ingin menyampaikan banyak terima kasih ya, khususnya untuk Mas Widi dan kawan-kawan pojok kelas gitu loh. Dengan adanya pojok kelas ini, relawan pendidikan, kita jadi semakin paham gitu loh bahwa dunia pendidikan kita hari ini nggak baik-baik aja kawan-kawan gitu loh. Dan oke, untuk ini juga Mas, mungkin dari pojok kelas punya ini apa ya, seperti akun media sosial, biar teman-teman yang nonton video ini nanti kepo tentang pojok kelas, kepo tentang kegiatannya, bisa lah di-share gitu. Mungkin ada ya. Kalau media sosial zaman ini siapa yang nggak punya, Mas? Iya, cepat banget ya juga cepet banget aksesnya. gitu ya. Ya kebetulan kita juga punya media sosial di Instagram kita, namanya itu adalah pojokkelas.id, D-nya 2 gitu loh. Dan pojokkelas.id, D-nya 2. Itu sebagai sumber informasi sih. Tapi kalau Mas Luki tadi berterima kasih pribadi kepada saya, itu terlalu inilah Mas. Seharusnya saya juga berterima kasih kepada semua para relawan pendidikan gitu ya. Karena hari ini Mas, kita itu kan sudah masuk ke ranah, bukan karena kita udah masuk ke yang namanya bonus demografi itu ya. Dimana bonus demografi itu angka produktif masyarakat itu semakin meningkat gitu. Dan itu tantangan untuk negara kita sendiri. Pilihannya 2 gitu, berhasil atau tidak. Kalau berhasil, untuk bagaimana angka produktif seperti kita ini bisa ya nggak usah jauh-jauh gitu loh ya, setidaknya bermanfaat gitu lah. Itu luar biasa. Yang parah, kalau angka produktif ini nggak dimaksimalkan, maka akan berdampak sangat luas. Contohnya satu, pengangguran juga akan semakin banyak gitu ya. Kalau pendidikan ini juga banyak yang putus sekolah, otomatis gitu ya, banyak yang pernikahan dini gitu ya sih. Itu juga berdampak sih menurut saya bonus demografi. Dan ya, berbicara pernikahan dini nih, aku sedikit ingin menyinggung ya, bahwa kemarin nih sempat baca berita di tahun 2020 aja selama pandemi Covid, angka pernikahan dini ini udah tembus 34.000 Mas. Wah, tembus ya? Tembus 34.000 anak di umur kisaran 15 sampai 18 tahun. Berarti kan rata-rata masih sekolah nih Mas. Sekolah ya. Ya, alasannya bermacam-macam. Ketika mereka ditanyakan tentang alasan mereka melakukan pernikahan dini, itu alasannya bermacam-macam. Ya, alasan yang apa ya, yang klasik mungkin seperti alasan ekonomi. Ya, ekonomi. Dimana di apa ya, di era pandemi sekarang ini perekonomian memang sangat susah. Ya. Tapi ada juga alasan yang menarik gitu loh. Gimana? Ada alasan menarik. Kenapa siswa melakukan pernikahan dini di era Covid? Ya karena katanya bosan, kita nggak bisa berangkat ke sekolah. Bosan di rumah aja gitu ya. Gimana ya? Jadi bosannya itu bosan, gabut, lalu nikah gitu. Kayak enteng banget, enak banget gitu ya. Bosannya lalu nikah. Ya enak sih ya. Ini juga informasi ya untuk teman-teman semua. Kita di pojok kelas itu juga bukan hanya sebatas program turun ke desa, melainkan juga kita punya beberapa akses nih untuk bagaimana memberikan informasi kepada mereka yang membutuhkan beasiswa gitu loh. Kita juga bisa menjadi jembatan kepada adik-adik kita yang minat pendidikannya itu tinggi gitu loh, tapi mereka keterbatasan informasi. Kita juga punya akses lah, entah itu yang SMP kekurangan akses untuk melanjutkan ke SMA. Kebetulan di pojok kelas juga menyediakan informasi untuk bagaimana mereka itu bisa melanjutkan pendidikan gitu, bisa merasakan pendidikan dengan layak. Begitupun juga sebaliknya, yang SMA yang mau meneruskan ke pendidikan ke perguruan tinggi, kita juga bisa bantu, entah itu hanya sebatas informasi atau kita juga mengkawal mereka sampai dia benar-benar kuliah gitu. Cuman ya terbatas, nggak semua kita bisa rangkul gitu. Setidaknya 1 atau 2 orang itu sudah membuat kami bangga gitu. Tapi itu juga bermanfaat sih Mas, bermanfaat banget ya. Dan ini seperti relawan-relawan pendidikan di pojok kelas sudah memiliki inisiatif untuk terus mengawal adik-adiknya untuk melanjutkan pendidikan gitu loh, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi ini juga sebatas informasi buat teman-teman semua yang nonton video ini, bahwa dari teman-teman pojok kelas ini menyediakan akses. Ya aksesnya memang terbatas, tapi mari kita sama-sama bantu gitu loh. Sama-sama bantu bahwa
di luar sana masih banyak teman-teman atau adik-adik kita yang membutuhkan dan diharuskan lah ya berpendidikan. Cuman mereka kekurangan informasi dah. Dan di sini teman-teman dari pojok kelas udah menyediakan akses tersebut. Jadi teman-teman juga bisa nanti langsung follow media sosialnya pojok kelas untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Lalu di sana mungkin ada nomor kontaknya ya Mas ya. Ya, Nah, ada nomor kontak. itu teman-teman bisa manfaatkan adanya relawan pojok kelas ini untuk apa ya, ketika mungkin di tempat kalian ada anak yang apa dia tidak bisa melanjutkan pendidikan, ya kita mungkin dari teman-teman pojok kelas bisa terjun ke sana nanti ya Mas ya. Bisa. Oke. Kita juga setidaknya ya kita bermanfaat lah untuk orang lain. Meskipun itu hanya sebatas pikiran atau hanya sebatas informasi kepada mereka. Gitu. Oke sih Mas Vidi, udah banyak ya yang kita obrolin tentang pendidikan, baik itu dari komunitas pojok kelas tersendiri sebagai relawan pendidikan, juga masalah-masalah atau problem pendidikan kita hari ini, baik di era pandemi Covid ataupun sebelumnya gitu loh. Ya sekali lagi aku pengen mengucapkan banyak terima kasih nih Ya. Mas Vidi udah hadir di podcast kita, berbicara tentang pendidikan, mengulas bahwa pendidikan kita udah nggak baik-baik aja sebenarnya ya. Dan terima kasih juga Mas, salam buat teman-teman pojok kelas, para relawan-relawan pendidikan. Saya ucapkan terima kasih karena di era sekarang minimnya apa ya, teman-teman atau kawan-kawan yang memfokuskan perhatiannya terhadap pendidikan masih ada aja gitu loh. Orang-orang yang terpanggil hatinya untuk menjadi relawan pendidikan. Oke, itu aja ya Mas ya. Saya Oke. ucapkan banyak terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kembali ke Antitesa Channel Ah. yang udah mau mengundang kami pojok kelas, sehingga kita juga bisa memberikan wawasan meskipun tidak secara langsung. Siapa tahu dari channel ini bisa dilihat banyak orang, sehingga Semoga amin. setidaknya mindset pendidikan kita itu menjadi meningkat. Ya. Persoalan pendidikan itu begitu. Oke, dan aku juga ingin mengucapkan ya banyak terima kasih buat teman-teman yang udah like, subscribe dan tonton video kita yang kemarin. Di sini aku juga ingetin nih, teman-teman jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai, pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe-nya dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Jadi itu aja untuk konten hari ini. Aku ucapkan banyak terima kasih buat semuanya, buat teman-teman para kru dan teman-teman yang udah support channel ini. Dan seperti biasa, Antitesa tidak akan selesai sampai di sini. Oke, aku Lucky ucapkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di konten berikutnya. What's up, man?